Lanjut ke pertanyaan pertama ya Pak. Oke. Bagaimana karakteristik peserta didik di kelas Bapak? Untuk karakter peserta didiknya itu bermacam-macam ya kan. Kemarin kita juga sudah mengecek. Yang pertama itu ada yang mempunyai gaya belajar visual, ada yang auditori dan juga audio visual. Jadi ya bermacam-macam, nggak homogen gitu. Jadi heterogen sih. Yang kedua Pak, minat apa yang paling banyak dimiliki oleh peserta didik? Minat seperti apa maksudnya? Untuk ekskul mungkin contohnya. Untuk ekskul yang paling banyak itu futsal. Kemudian yang kedua itu sepertinya pencaksilat. Kemudian yang ketiga tari. Berarti pasti paling banyak ya Pak ya? Iya. Kemudian bakat apa yang belum terfasilitasi melalui kegiatan sekolah? Mungkin terkait dengan bakat multimedia kali ya, karena kan di sini fasilitasnya masih belum ada gitu untuk multimedia. Selanjutnya, potensi lokal apa yang dapat dikembangkan melalui kegiatan ekstrakurikuler? Kalau potensi lokal sebenarnya kan di sini tuh sumber dayanya itu terkait dengan ini ya, geografisnya kan luas ya, masih banyak lahan gitu. Di arah akhirnya sih urban farming kalau di sini. Tapi kalau dihubungkan dengan ekskul kan, kalau ekskul kan kebetulan nggak ada ya yang urban farming. Kalau ekskulnya sih lebih ke futsal itu sih yang diunggulkan di sini, terutama untuk yang anak perempuannya seperti itu. Berarti ada futsal perempuan? Iya, kalau futsal perempuan malah kemarin juara Medlev itu kayak bola yang diadakan oleh Jarum Foundation. Kemarin kita juara masuk semifinal tingkat Bekasi. Iya. Keren. Oke, selanjutnya keterampilan apa yang perlu dimiliki peserta didik di masa depan? Kalau keterampilan yang dimiliki itu yang pertama keterampilan ini ya berpikir kritis, kemudian komunikatif dan juga kreativitas. Selanjutnya permasalahan apa yang sering dialami peserta didik di sekolah? Kalau permasalahan sih paling karena background knowledge-nya itu berbeda-beda, biasanya sih terkait dengan pemahaman saja Kak. Jadi ada yang cepat nangkep, ada yang agak lambat seperti itu. Biasanya itu diatasi dengan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kita petakan kemampuan mereka masing-masing. Terus nanti produknya juga kadang kita bedakan gitu untuk kayak soal-soal atau apa kayak gitu. Berarti disesuaikan kebutuhan. Iya, betul. Selanjutnya, bagaimana tingkat partisipasi peserta didik dalam kegiatan ekskul? Kalau partisipasinya sih banyak yang ikut sih Kak gitu. Jadi mereka aktif gitu untuk ikut ekskul. Menurut Bapak, apakah kegiatan ekskul ini yang ada itu cukup memenuhi kebutuhan siswa? Kalau dibilang memenuhi sih memenuhi, tapi sebenarnya ada beberapa yang perlu dikembangkan lagi, karena kan untuk ekskul itu kan biasanya tujuannya untuk menampung bakat juga, prestasi juga ya yang kita ambil. Karena kan yang kalau di sekolah itu biasanya ada lomba pengetahuan, lomba olahraga, lomba kesenian gitu. Mungkin untuk yang ekskul pengetahuannya mungkin bisa ditambah lagi, bisa English Club atau Science Club kayak gitu kan, di sini belum ada. Selanjutnya, program ekskul apa yang belum tersedia tetapi dibutuhkan oleh peserta didik? Menurut saya ini sih terkait dengan kepenulisan kreatif sama tadi yang bahasa Inggris itu. English Club. Iya. Selanjutnya, bagaimana dukungan sekolah terhadap pengembangan bakat dan minat siswa? Kalau dukungan sekolah sih bagus untuk mengembangkan bakat itu dengan adanya Rabu Seru. Jadi di Rabu Seru itu anak-anak potensinya diasah untuk menampilkan kreativitas mereka.
seperti menari, menyanyi, pidato dan lain-lain. Itu biasanya nanti kayak ajang kreativitas itu di hari Rabu Seru itu kayak gitu. Berarti setiap pagi Pak? Setiap hari Rabu ya, Rabu pagi ya itu. Selanjutnya, apakah guru memiliki kesiapan untuk mendukung program ekskul baru? Kalau guru sih siap nggak siap ya harus siap ya Kak ya. Jadi intinya kalau di sini sih insya Allah semuanya siap sih untuk guru. Berarti menurut Bapak untuk yang English Club tadi itu apakah bisa dari guru atau ngambil dari Kalau itu, Pak? ekskul itu guru tidak boleh mengampu, jadi harus dari luar ya, karena terkait dengan mungkin ada kepentingan atau apa seperti itu. Boleh skip dulu. Halo, Assalamualaikum. Berarti kalau untuk pelatih diharuskan dari luar gitu? Iya, pelatih diharuskan dari luar karena untuk pelatih itu kan nanti pasti kan mendapatkan apa? Mendapatkan gaji gitu. Nah, itu harus dari luar. Kalau dari guru sekolah sendiri nggak diperbolehkan gitu terkait dengan apa insentif tersebut seperti itu. Kalau guru paling enggak, ini harus ikhlas, maksudnya nggak dibayar kayak gitu. Tapi biasanya kalau misalkan jadi pembina itu kerjanya itu ngapain aja sih Pak? Kalau dari pembina sih pertama paling menjaring ekskul apa yang mau diadakan, ekskul apa yang kira-kira sepi peminat. Nah, penjaringan. Nah, dari nanti penjaringan itu oh ternyata kita butuh ekskul ini karena di sekolah kita itu banyak yang berprestasi di bidang ini, mungkin kayak atletik tuh kita kan bagus tuh lari, nah nanti bisa diadakan ekskul atletik seperti itu. Terus kalau kayak kemarin basket, nah itu juga bisa diadakan karena meskipun nggak ada ekskulnya tapi ketika basket bisa juara tingkat kecamatan kayak gitu. Nah, jadi tiap tahun itu pasti ini kayak ada penyaringan gitu, yang mau lanjut apa, yang mau sebagai peminat apa gitu. Tapi menurut Bapak misalkan kan sekarang lagi hype banget nih robotik gitu Pak. Iya. Nah, kalau misalkan ada ekskul robotik di sekolah tuh menurut Bapak gimana? Sebenarnya sih bagus juga sih kalaupun ada ekskul robotik, tapi kalau robotiknya masih unplug gitu, masih belum pakai media dan lain-lain itu mungkin bisa. Tapi kalau udah pakai media, terkadang ada beberapa wali murid yang mungkin terkendala biaya seperti itu. Jadi kalau misalkan ada ekskul robotik itu nggak sepenuhnya dari sekolah itu biayanya? Iya, nggak sepenuhnya. Pasti ada kerjasama dari wali murid juga seperti itu. Jadi mungkin beratnya di situ kali ya Pak ya? Iya, beratnya di situ kadang. Tapi kalau robotiknya sekedar unplug atau cuman coding-coding di komputer sih bisa. Tapi kalau udah beli alat-alat untuk menggerakkan apa motornya atau apa gitu mungkin masih belum kayaknya gitu. Tapi di sini ada lab komputer ya Pak? Ada lab komputer karena kan di kelas 6 itu nanti ada ujian TKA. Nah, itu harus pakai komputer sama ya TKA itu pakai komputer sih. Kalau dulu kan ada ANBK di kelas 5, sekarang udah pindah ke kelas 6. Oh gitu, berarti nanti komputernya tuh tetap di bawah kah atau dibawa ke? Komputernya enggak, komputernya ada di ruang komputer. Jadi anak-anak itu di sini di pojok. Nah, anak-anak tinggal masuk ke situ aja gantian gitu. Oh, per sesi ya? Iya, per sesi. Ekskul. Iya. Udah Pak, cukup. Oh, udah. Pertanyaannya. Oke, Iya. iya. Terima kasih ya Pak Iya, ya. sama-sama. Iya, pembina ekskul. Iya, lanjut.